Assalamualaikum sahabat setiap Sleman Rumahan dimanapun berada, bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Sleman Rumahan tanpa doping, tanpa gantang. Tapi dulu sekarang enggak, sekarang udah main doping, terus main gantang. Yang doping juga ada, yang nggak doping juga ada. Jadi hari ini seperti biasa sambil santai, sambil berbagi buat teman-teman Sleman dimanapun berada. Banyak yang bertanya mengenai Dextro 87, ada yang kemasan tutup hitam dan juga tutup merah. Contohnya seperti ini perbandingannya. Jadi kalau cuma ngomong ngasih tahu ya dibuktiin dulu. Nah ini udah saya buktiin ada perbedaan doping merah, tutup merah sama tutup hitam. Nah jadi buat teman-teman semua banyak yang nanyain, hari ini mau saya bahas mengenai doping Dextro 87. Dan juga mohon izin buat Om Acus juga kalau ada salah mohon disampaikan baik di kolom komentar, inbox, WhatsApp dan lain-lain. Cuma sebelum lebih lanjut jangan lupa like, share dan juga subscribe, dan biar segar biar adem kita ngopi dulu. Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dextro 87 yang tutup merah sama tutup hitam ini sebetulnya kemasan lama dan kemasan baru. Dari botol udah sama, ada tutup merah, ada tutup hitam. Kemasan lama sama kemasan baru, sama waktu nutri itu juga tutup merah sama tutup putih itu kemasan baru. Ini sama kemasan baru, botol sama, khasiatnya saya cobain sama. Yang saya pakai doping Dextro ini ada yang dakun BWI, ini yang baru kemarin belum lama. Kemudian yang tengah nih dakun Garut, kemudian juga dakun Bali. Buat doping harian pemberian sama, satu botol saya bagi dua. Jadi isi full, kemudian kita tuang sampai rata. Setelah itu tambahin air lagi. Nah jadi penggunaan sama. Kalau untuk burung bahan jadi udah pernah saya bahas, cuma saya bahas lagi buat teman-teman sahabat Sleman yang mana penggunaan Dextro ini berikan burung setelah dijemur. Jadi burung dijemur tadi, dijemur ya, mau dijemur sambil diumbar bisa, atau diumbar atau dijemur aja. Pastikan Dextronya jangan dijemur. Jadi burung dijemur. Kalau untuk burung bahan setahu saya dia prosesnya agak panjang kalau cuma Dextro aja, nggak pakai campuran yang lain. Jadi kalau buat pleci bahan khususnya Buxtoni, kalau mau cepet buat buka paruhnya itu dikasih metabolis 10 tetes dalam satu botol. Nah jadi kalau burungnya belum buka paruh, kasih Dextro satu botol, kemudian kita tetes metabolis 10 tetes dalam satu kemasan. Kemudian pemberian Dextro, kalau untuk burung bahan selama pemberian Dextro itu jangan dikasih air mineral dulu. Nah tujuannya biar dia minum dopingnya lahap. Jangan dikasih air mineral satu hari, biasanya kan boros. Jadi dikasih minum satu cepuk habis sebentar, paling 1 jam juga habis.
Kemudian kita jangan langsung diisi, selangin dulu, kosongin dulu 15 menit atau 30 menit, nggak apa-apa dia nggak dikasih minum. Kemudian tambah lagi satu botol lagi, satu cepuk lagi. Jadi sehari 2 cepuk aja. Karena tujuannya kalau misalnya dikasih doping terus, nggak dikasih yang minum air tawar, dia minum doping terus, dia ama makan kurang. Jadi yang ada burung plecinya kurus, nyilet, dan mati. Makanya jadi pemberian doping maksimal 2 cepuk atau 1 cepuk. Setelah itu habis kasih air mineral. Kasihnya secepuk kecil aja. Kasih secepuk kecil. Jadi cepuk kecil tujuannya biar dia nggak mandi. Dan air minum juga kasih cepuk kecil biar dia nggak mandi. Jadi selama pemberian doping jangan dikasih mandi dulu plecinya biar nggak mandi, karena ketika dia mandi birahi dia drop lagi, karena birahi pleci berirama, salah satunya faktor birahi. Tujuannya ke birahi dulu. Kalau misalnya dia dimandiin birahinya drop lagi. Jangan dimandiin sampai kapan? Sampai si burung cabutin bulu. Nah kalau udah cabutin bulu baru dimandiin, atau dia geter-geter sayapnya. Nah cuma kalau untuk geter-geter itu biasanya kalau buat awal-awal saya juga belum begitu paham, karena pleci ketika ketemu pleci lain juga biasanya geter, walaupun bukan geter birahi. Jadi wajar ketika burung pleci dikasih doping terus kotorannya encer. Nah seperti ini. Jadi mau pakai dextro, mau pakai yang lain pun, selama dia minum ada rasa pasti dia kebanyakan minum. Nah ini Busto Banten ya, yang selalu PHP ke saya nih. Udah enak, tinggal nyari setelah settingan. Kalau ini hariannya pakai ini aja Mijon, jadi nggak pakai yang lain, cuma Mijon doang harian. Kalau buat gantang dopingnya metabolis ebotpit, kristal, sama pitasol. Jadi racikan sendiri kalau buat doping, karena kalau buksu rata-rata tinggi settingannya. Kemudian pemberian doping kalau misalnya udah buka paruh, udah sayapnya udah geter-geter, coba jajal rutin di koloni, dibentang, stelin terapi yang kenceng, supaya tujuannya dia menyusun irama dia, karena birahi dia udah tinggi, udah seharusnya bagus. Jadi kalau udah cabut bulu, kalau misalnya udah cabut bulu tapi dia belum buka paruh, rutin di embun atau di koloni biar dia mau berirama. Jadi nggak cuma kalau di koloni burung. Nah koloninya burung itu ketika burung bahan jangan kebanyakan koloni. Koloni rutin boleh, maksudnya jangan di koloni sama punya sendiri terus, koloni ke tempat pleci lain. Koloni, nah banyakin di bentang jauh. Jadi banyakin di bentang jauh biar dia saut-sautan sama pleci lain. Nah jadi tujuannya nyusun irama dia. Rutin dibentang, mau diembun dijauhkan, nanti dijemur di koloni, habis di koloni dianginkan lagi, setelah dianginkan kasih doping lagi. Kalau misalnya pemberian doping, kalau burung udah cabut bulu, pemberian doping tetap dikasih sampai dia masanya enak. Kalau misalnya udah cabut bulu tapi dia masih nggak buka paruh, coba diampas. Diampas itu jangan dikasih doping, kasih air manis aja. Jadi kasih mijon sama seperti ini di areanya, diampas, dia nggak pakai doping, pakai mijon aja. Nah ya, kalau misalnya dia lebih enak berarti dia cocoknya diampas. Kalau misalnya udah buka paruh doping dextro, itu bisa di satu botol dibagi dua biar hemat. Jadi satu botol dibagi dua itu buat harian. Kalau untuk burung bahan satu botol dibagi dua, ya mungkin bisa tanpa doping aja bisa buka paruh, cuma prosesnya kan lama. Nah kalau mau cepat seperti tadi, kalau misalnya burung cuma mentok di ngalas, ada juga banyak juga saya ngalamin pleci yang mentok di ngalas, itu mungkin lama prosesnya. Kalau mau cepat lagi cabut bulu sayap sama ekor, mungkin sedikit kejam. Kayak saya sendiri juga pernah fase dimana saya nggak tegaan sama burung, yang mana karena cabut bulu itu menurut saya nyiksa. Cuma setelah kita pikir lagi, ya namanya kita melatih, kita mendidik, mungkin sedikit sadis buat dia biar berkembang lebih baik. Nah ini juga nanti dakun BWI sama dakun dakbal ini mau cabut bulu lagi. Kalau dakbal ini kan buat ngilangin gelondangan, ini mau saya cabut lagi. Kemarin gelondangan udah kedengar suara isian mantenan, cuma dia belum pase, udah mau enak. Untuk BWI ini masih baru, ngalasnya jingjing juit. Sudah saya coba doping dextro, kemudian juga saya ampas, masih tetap seperti itu, banyak di ngeriwiknya. Kemudian di ngalasnya ngalas jingjing juit doang. Jadi kita cabut lagi. Pleci makin tua makin sulit untuk ngebentuk karakternya. Makanya teman-teman kalau mau ngomyok pleci, cari pleci yang masih muda.
Pleci yang masih muda tujuannya buat masteran lebih enak, buat buka paruh lebih enak. Kalau udah tua, udah sulit, bukan nggak bisa, cuma prosesnya lebih panjang. Nah, tapi kalau buat teman-teman mau konservasi, beli pleci yang tua. Beli pleci yang kalau yang masih anakan kan masih lama benar prosesnya. Nah, jadi ini kita kasih dulu, kita kocok dulu ya. Jadi pemberiannya, setiap pemberian doping kalau kita mau kasih, kita kocok dengan kuat. Tenang aja, nggak bakalan muncrat. Tutup lagi. Kalau kita mau ngasih lagi, kocok lagi. Tutup lagi. Terus kita sajikan kepada plecinya. Kasih baru satu, dapal, kun Garut. Akun BWI. Nah, jadi kalau pleci teman-teman nggak doyan sama doping dextro, biasanya nyampurnya pakai air mijon atau pakai air segar. Kalau buat saya sendiri pakai air mineral aja ya, pakai air tanpa rasa, pakai air galon. Soalnya saya pernah ngasih pakai air mijon, nggak doyan plecinya. Mungkin nggak berapa, yang doyan ini cuma yang Garut. Yang Garut malah lahap dia, pakai air putih aja dia minum terus boros. Nah, terus ada juga yang teman-teman yang nanya mengenai kandungan apa Dextro 87 yang asli atau yang palsu. Kalau saya sendiri beli Dextronya bukan lihat barangnya tapi lihat penjualnya. Beli di penjual yang Om Acus sarankan, yang Om Acus rekomendasikan. Soalnya kalau buat asli atau palsu harus ada bandingannya, dan saya sendiri nggak berani buat ngasih bandingan asli atau palsu karena takut salah. Ketika kita salah, kita menzolimi orang, saya nggak berani. Jadi yang jelas jeli sendiri, tanya ke Om Acusnya antara asli dan palsu. Nah, kalau mengenai lumut-lumut, kadang-kadang ada ya yang sering lumut-lumut, terus sering ada putih-putih lumut. Jadi punya saya juga ada beberapa ini beberapa botol ya sering saya pakai, tiba-tiba ada putih lumut, mungkin kelamaan. Nggak tahu, nggak berani bilang palsu karena saya juga pernah ngalamin kok. Cuma kalau untuk di pleci memang ketika dia udah berlumut saya kasih ke pleci, efeknya kurang maksimal. Cuma yang nggak berani bilang palsu karena takut salah. Sekali lagi, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan buat seluruh sahabat Pleman, pleci mania, terutama Pleman rumahan. Terima kasih banyak telah mendukung, telah mensupport Pleman rumahan, dan mohon dukungannya juga buat support Facebook Andri Suban. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang saya jawab melalui reel Facebook. Ramaikan juga Andri Suban, fanspage reel Andri Suban. Jadi semua pertanyaan, banyak pertanyaan yang masuk saya jawab di reel terlebih dahulu. Nah, jadi mudah-mudahan itu aja, mudah-mudahan bermanfaat buat para suhu, para master, terutama buat Om Acus juga. Mohon koreksinya apabila ada yang salah, baik disampaikan, baik di kolom komentar, WhatsApp, inbox, dan lain-lain. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan selalu sehat walafiat, duit banyak.